Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada. Baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, siapapun Anda orangnya, lovers dan haters itu akan selalu ada. Sebaik apapun perilaku Anda, sehebat apapun diri Anda, lovers and haters itu selalu ada. Jangankan seorang Mbah Wira yang bukan siapa-siapa, seorang Nabi Muhammad saja, seorang nabi ya ini, itu hatersnya banyak. Seorang nabi hatersnya banyak. Kalau loversnya nggak usah kita bilang, loversnya pasti banyak sekali, kita tahu, sama-sama tahu. Tapi hatersnya juga luar biasa banyak. Itu padahal orang semulia nabi. Orang yang selalu dijaga dari kesalahan, selalu dijaga dari tidak berbuat salah. Itu loh bisa banyak hatersnya. Apalagi seorang Mbah Wira yang manusia biasa dan rakyat jelata. Oleh karena itu, Mbah Wira selalu berhati-hati sekali dalam menata mindset, mengontrol emosi dan hati. Agar jangan sampai benci, marah, sebel, kecewa sama orang. Kenapa? Karena rugi. Kita manusia biasa yang pasti ada orang yang senang, pasti ada orang yang benci. Dan kalau kita marah karena ada orang yang membenci, rugi. Itulah kenapa Mbah Wira sangat menjaga hati, sangat menjaga mindset, agar mindset kita itu tidak terkotori oleh hal-hal yang sia-sia. Kenapa kok demikian? Karena yang namanya mindset itu benar-benar menentukan segalanya. Kita sebagai manusia, sebagai seorang individu disebut sebagai apa? Jagat alit. Ini yang ilmu-ilmu kejawen pasti pernah dengar. Manusia itu disebut dengan jagat alit. Sementara alam semesta raya itu disebut dengan jagat ageng. Kenapa seorang manusia disebut dengan jagat alit? Karena apa yang ada pada jagat ageng itu ada juga pada diri manusia. Itulah kenapa hati-hati sekali dalam berpikir. Karena otakmu adalah magnet terkuat yang ada di dunia. Dia bisa menarik kejadian apapun untuk menimpa dirimu, yang baik maupun yang buruk. Itulah kenapa dalam agama ada yang namanya husnudon, yaitu kita senantiasa berprasangka baik. Kenapa? Karena dengan berprasangka baik, kita menjaga mindset kita agar tetap baik, sehingga apa yang menimpa diri kita itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Bahkan berucap itu loh hati-hati sekali. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu bisa menarik alam semesta untuk datang menimpa diri kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itulah kenapa doa itu doa-doa yang baik. Mbak Wira lupa ya dari mana ceritanya. Tapi ada seorang yang berdoa, ya, ya Tuhan gitu kan. Aku capek kerja terus, gitu. Aku pengen diem aja. Pokoknya diem ibadah, diem ibadah, diem ibadah. Makanan datang sendiri, rumah ada sendiri, yang bersihin juga ada. Tiba-tiba dia kena masalah, jadi korban salah tangkap di penjara. Ya benar, orang di penjara itu kan cukup diem ibadah, makanan datang 3 kali sehari, tempat tinggal juga ada yang menyediakan kan gitu. Akhirnya apa? Orang tersebut hati-hati sekali dalam berdoa. Karena apa yang menjadi doa kita itu benar-benar bisa terwujud gitu loh. Kalau orang Jawa bilang hati-hati kalau ngomong. Kalau ada malaikat lewat, jadi kenyataan. Karena itu tadi, otak kita itu adalah magnet paling kuat di muka bumi. Yang bisa menarik apapun. Baik itu hal-hal yang sifatnya baik maupun yang buruk. Itulah kenapa Mbak Wira senang banget menata mindset. Ya, bahkan ada yang namanya billionaire mindset. Bagaimana kita memiliki mindset yang bilioner. Mindset kaya. Karena teman-teman Mbak Wira, klannya Mbak Wira, klien-kliennya Mbak Wira itu pengusaha-pengusaha semua. Jadi kalau mindset ini tidak ditata, wah bahaya. Ya. Itulah kenapa postingan-postingan Mbak Wira pasti bermain mindset di situ. Karena benar-benar harus ditata, harus dijaga agar loa-nya, loa itu law of attraction atau hukum tarik-menarik, itu agar tetap positif. Mbak Wira bisa menunjukkan beberapa testimoni dari klien-klien Mbak Wira yang memiliki loa positif. Tidak hanya dapat uang dengan mudah, mereka juga bisa membeli mobil, membeli rumah dengan baik.
Ya dia kerjaannya adalah sales, adalah penjual rumah, marketing rumah. Dan dengan loa yang baik dia bisa menjual puluhan rumah. Dan dari puluhan rumah yang dia jual, dia dapat komisi yang sangat banyak. Sehingga dia bisa membeli mobil dan rumah impian dia. Padahal berangkat dari minus. Bukan berangkat dari nol lagi loh ya. Berangkat dari minus. Itulah kenapa Mbah Wira sudah cukup kenyang melihat orang-orang dengan mindset positif kemudian berhasil dalam hidupnya. Itulah kenapa kalau ada orang dengan mindset yang negatif, Mbah Wira tuh kadang suka gatel gitu loh. Ayo kita benahi diri kita. Ayo kita tata diri kita. Dan menata diri itu dimulai dari menata pikiran kita. Karena apa yang ada di pikiran kita akan keluar menjadi omongan. Karena apa yang keluar dari omongan kita akan menjadi perbuatan. Dan apa yang keluar menjadi perbuatan kita, itu akan menjadi habit atau perilaku atau kebiasaan. Ya. Dan apa yang menjadi kebiasaan, itulah yang akan membentuk kita. Menjadi pribadi yang besar atau kecil, tergantung bagaimana pola pikirnya. Kita mulai. Beberapa hari yang lalu Mbah Wira membuat sebuah postingan. Ini dia postingannya. Dimulai dari trading. Ya. Memang Mbah Wira akhir-akhir ini sedang getol mempelajari trading karena beberapa klien Mbah Wira adalah penggiat trading. Sehingga Mbah Wira merasa harus ikut belajar supaya bisa membuatkan azimat yang baik sebagai supporting system bagi mereka yang gemar trading. Dan ini Mbah Wira dapat laba ya. Boncos 2 kali, cuannya 6 kali sehingga secara overall masih cuan ya. Nah, dari postingan ini kemudian Mbah Wira membuat materi. Ini di grup di komunitas ada ya. Trading forex merupakan salah satu aktivitas menghasilkan uang dengan cukup bekerja dari rumah atau work from home, still in the house ya. Relatif ringan dan tidak membutuhkan modal besar. Mbah Wira mengawali trading ini dengan modal sebesar Rp400.000 saja. Dari mana uang Rp400.000 ini? Mbah Wira dapat dengan menahan tidak merokok selama 1 bulan, maka Anda sudah bisa menyisihkan Rp400.000 dan siap dijadikan modal untuk usaha. Apapun itu. Mbah Wira kebetulan menggunakan modal itu untuk trading. Kita lanjut. Memang 2023 adalah zaman di mana 1 miliar bisa dihasilkan cukup dari rumah saja dengan bermain jempol dan sedikit menggunakan otak. Itulah kenapa jika ada yang mengeluh nggak punya uang, mau usaha nggak punya modal, sesungguhnya itu bukanlah tidak mampu, melainkan tidak mau alias males. Ya alias males. Dan guru Mbah Wira yang juga seorang pengusaha memang bilang seperti itu juga. Apa sih orang yang nggak bisa sekarang ini? Semua itu bisa. Karena ilmunya ada di Google. Anda buka Google, Anda buka YouTube. Mau jualan kue pancong. Googling aja resep cara bikin kue pancong. Anda mau jualan cilok. Browsing aja resep jualan cilok. Resep membuat cilok yang enak. Cilok daging ayam, cilok daging sapi, cilok kentang. Resep membuat donat. Ada semua di situ. Resep merakit radio ada di situ. Resep membetulkan HP, kok resep apa itu namanya? Cara membetulkan HP yang rusak ada semua di situ, apapun ada. Bahkan servis motor loh ada. Itu Ridwan Hanif ya. Kemudian siapa lagi itu yang dari Jawa Tengah itu yang wajahnya polos seolah-olah tidak bisa menipu orang itu, siapa itu namanya? Yang punya konten itu loh, berburu mobil impian sama wegah pisah itu loh. Saya lupa siapa namanya. Nanti ketik di kolom komentar ya kalau ingat ya. Semua ada. Semua benar-benar ada di Google, YouTube. Bahkan sekarang ada yang namanya ChatGPT ya, chat.openai.com. Itu Anda bisa bertanya banyak hal di situ, termasuk kota gaib Saranjana ada di situ penjelasannya. Luar biasanya ya. Jadi itulah 2023 di mana uang 1 miliar itu bisa Anda hasilkan dari kasur dengan cukup bermain HP dan menggunakan sedikit otak. Selain trading, Mbah Wira juga bikin konten untuk dinikmati AdSense-nya, termasuk konten yang sedang Anda dengarkan ini, YouTube ada AdSense-nya, makanya ada iklannya kan gitu. Serta jualan foto melalui Shutterstock. Apa itu Shutterstock? Googling aja, ya ada penjelasannya di situ. Jadi Mbah Wira banyak berbisnis online. Mbah Wira juga menjadi reseller NASA. Apa itu NASA? Googling aja. Apa saja yang dijual oleh NASA? Googling aja. Mbah Wira juga jualan buku. Mbah Wira jualan dupa. Selain jualan jasa terawangan, juga ada edukasi, ya.
jualan snack, semua melalui online. Jadi jangan kemudian Anda mengira, oh oke, Mbak Wira adalah seorang dukun yang memang benar-benar nyel dengan pola pikir dukun, senangannya tirakat ke gunung-gunung, ke gua-gua, tapa pendem, tapa kungkum, meditasi. Enggak seperti itu. Hari-hari Mbak Wira itu banyak dihabiskan dengan berbisnis. Pagi Mbak Wira jam 6 mandi, kemudian berangkat ke kantor karena Mbak Wira seorang PNS. Pulang jam 16, istirahat, makan, sholat, ngaji dan sebagainya sampai isak-isak terawangan, rekaman, bikin konten. Nanti kalau akhir pekan, Mbak Wira mulai menyusun rencana untuk ekspansi bisnis dan sebagainya. Mbak Wira punya bisnis parfum juga. Walaupun yang menjalankan orang lain ya, karena memang udah nggak mampu, tangannya udah cuma 2, bisnisnya banyak. Jadi jangan kemudian Anda mengira Mbak Wira adalah seorang praktisi yang mendapatkan uang dari jual beli jasa perdukungan. Enggak. Mbak Wira banyak memiliki usaha yang lain. Kita lanjut. Jadi selain trading, Mbak Wira juga bikin konten untuk dinikmati AdSense-nya, juga jualan foto melalui Shutterstock selain bisnis-bisnis online lainnya. Semuanya, nah ini yang dimaksud adalah untuk AdSense dan jualan foto ya. Semuanya benar-benar gratis, nyaris tanpa modal. Cukup modal niat, modal HP, dan wifi gratisan dari Warkop. Itu kan benar-benar gratis itu. Sekarang HP 2023 siapa yang nggak punya HP? Semua orang punya HP. Ketika Mbak Wira masih berada di dinas sosial, ya, itu ada salah satu bantuan yang namanya BPNT. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Sekarang jadi BSP, Bantuan Sosial Pangan. Diberikan oleh pemerintah untuk orang-orang miskin desil 1 dan 2. Ya, siapa itu desil 1 dan 2? Yaitu mereka yang berada di titik paling miskin nomor 1 dan paling miskin nomor 2. Enggak percaya, buka aja di Google. Bener enggak? Ada program-program seperti dari pemerintah. Dan lucunya, mereka yang berada di desil 1 dan 2, mereka punya HP. Mereka punya motor. HP-nya ada yang iPhone lagi. Kalah HP-nya Mbak Wira, cuman sekedar HP Vivo. Jadi kalau Anda kemudian bilang nggak punya HP, nggak punya wifi, numpang di Warkop gratis. Cukup beli kopi 1.500 Anda bisa di situ seharian. Yang nggak punya, yang Anda nggak punya satu-satunya cuma niat. Kalau punya niat pasti ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Ya, foto apapun laku di Shutterstock. Foto batu, foto ikan, foto bunga, foto rumput, foto jalan, foto bayangan, foto buku, foto apapun itu laku di Shutterstock. Buka Shutterstock kalau Anda nggak percaya. Jadi kenapa Mbak Wira bisa bilang? Ya karena Mbak Wira juga melakukan gitu loh. Jika kemudian bisnis yang tanpa modal ini masih juga Anda mengeluh, nggak punya ilmunya, nggak punya pengalamannya, ya jawabannya hanya Anda nggak mau belajar ya. Jadi mau belajar apa enggak? Kalau Anda masih mengeluh ya berarti Anda nggak mau belajar kayak gitu. Ilmu itu tersebar luas di Google dan YouTube, tinggal mendengarkan dan mempraktekkan. Semudah itu, sesimpel itu. Karena memang tidak ada satu bayi pun yang lahir di dunia ini sudah menguasai ilmu trading, menguasai ilmu konten. Tidak ada. Kalau ada, coba tunjukkan bayi mana yang begitu lahir ceprot sudah menguasai ilmu cari cuan. Kalimat ini kemudian nampaknya menjadi masalah. Ya. Jadi mana memang tidak ada satu bayi pun yang lahir di dunia ini sudah menguasai ilmu trading dan ilmu konten. Nggak ada. Kalau ada coba tunjukkan. Bayi mana yang begitu lahir cepat sudah menguasai ilmu cari cuan. Kan namanya bayi biasanya cuma nangis, pipis, berak. Nangis, pipis, berak. Nggak ada bayi lahir bisa ngonten. Nggak ada. Bisa foto-foto. Nggak ada. Yang memfotokan orang tuanya. Kalau bayinya nggak bisa apa-apa. Jadi kalau sekarang kemudian ada orang yang super sultan, super kaya raya, ya semata-mata karena dia rajin belajar, rajin bekerja, dan rajin berusaha, bukan rajin mengeluh. Ya, siapa sih artis-artis Indonesia yang rajin berusaha sehingga kemudian sekarang menjadi sultan? Siapa? Rudi Salim. Itu juga orang nggak punya, drop out kuliah, sekarang jadi sultan karena jualan mobil mewah. Siapa lagi? Ada nggak Mbah yang nggak modal? Ada, Tukul Arwana. Sebagai seniman nggak modal. Cuman tekun mau belajar, mau bekerja, tekun mau belajar, mau bekerja. Sekarang jadi sultan. Siapa lagi? Sule. Sule itu dalam biografinya dia menulis bahwa dulu saking nggak punyanya uang, Sule itu sampai meninggalkan istrinya di kampung halaman. Sule sendiri yang merantau ke Jakarta karena saking nggak punyanya uang. Sekarang lihat, Sule jadi sultan. Ya. Banyak orang-orang seperti itu. Tinggal mau nggak? Ya, kalau masalah mampu, semua orang mampu.
tinggal mau nggak menjalani. Ya. Kalau Anda masih ini ya masih kerja tak mau, usaha tak mau, tapi kalau bikin status kau tulis semua akan indah pada waktunya ya, hei kau ngeracun, bangun. Kau tidur terlalu miring, bangun. Itu nyata. Karena memang banyak orang nggak punya Khairil Tanjung, anak singkong. Sekarang lihat sekaya apa beliau. Dulunya anak singkong, makannya makan singkong. Jadi banyak orang nggak punya, yang kemudian sekarang ini karena rajin berusaha, belajar dan bekerja, akhirnya jadi sukses. Nggak ada orang yang lahir kemudian dia langsung punya ilmu cari uang, nggak ada. Semua pasti dari nggak bisa apa-apa. Tapi karena tekun, belajar, bekerja dan berusaha, akhirnya mereka jadi sukses. Nah, nampaknya kalimat itu yang kemudian menjadi masalah. Sebut saja namanya Mr. X. Ya, sebut saja namanya Mr. X. Ini sayangnya saya mau bikin konten ini tadi sebelum statusnya menghilang. Karena kalau statusnya belum menghilang ini, kalau ditekan gitu ini langsung kelihatan statusnya. Tapi karena statusnya udah hilang ya, jadinya Mbak Wira ini posting yang tadi. Tapi ini sama isinya ya. Dia mengomentari seperti ini. Bayi Rafathar anaknya Nagita dan Raffi Ahmad. Pertanyaannya adalah ya, ini tadi kan Mbak Wira ngomong bahwa Mbak Wira ini bikin konten untuk dinikmati adsense-nya, kemudian jualan foto ya, semua itu gratis, ilmunya ada di Google, tinggal kita mau nggak belajar, karena memang tidak ada satu bayi pun yang lahir di dunia ini sudah menguasai ilmu trading dan ilmu konten. Kalau ada coba tunjukkan bayi mana yang begitu lahir sudah menguasai ilmu untuk cari cuan. Dijawab bayinya siapa yang tadi? Bayi Rafathar anaknya Nagita dan Raffi Ahmad. Ya. Nah, ini nampaknya bayi Rafathar ini lahir udah tahu ilmu cari cuan. Kalau menurut Mbak Wira, yang pinter cari cuan bapak ibunya. Kalau bayinya sih nggak punya ilmu apa-apa. Nah, ini bayi bisanya apa sih? Nangis berak pipis, nangis berak pipis, cuma kayak gitu. Ini dijawab nih, bayi Rafathar anaknya Nagita dan Raffi Ahmad is okay. Andai kata bayi Rafathar begitu lahir dia sudah bisa bikin konten. Andai kata bayi Rafathar dia begitu lahir udah bisa trading. Jadi bayi lahir udah langsung minta HP, langsung trading dia di HP. It's okay. Andai kata Mbah Wira membenarkan statement Anda. Maka sayangnya Anda dan saya, Anda itu yang saya maksud Mr. X ini, itu bukan bayi Rafathar. Jadi mari berusaha, bukan hanya sekedar ngelamun andaikan kita adalah bayi Rafathar. Kemudian dijawab, sebenarnya mau punya banyak uang atau tidak, bila kita bisa menerima dan mau bersyukur, itu malah menjadikan hidup lebih tenang dan bahagia. Ya, sebenarnya mau punya banyak uang atau tidak, bila kita bisa menerima dan mau bersyukur, itu malah menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Artinya, orang punya banyak uang, hidupnya bisa tenang dan bahagia kalau dia mau bersyukur. Orang yang nggak punya uang, bisa bahagia dan tenang kalau dia mau bersyukur. Jadi dalam benak Mbah Wira, yang bermasalah itu bukan orang itu punya uang sedikit atau banyak. Yang bermasalah itu dia mau bersyukur apa enggak. Kan gitu kan? Karena punya uang banyak kalau syukur ya bahagia, punya uang sedikit kalau syukur juga bahagia. Kan artinya begitu kalimat ini. Nah, kita lanjut. Terkadang hanya saja kita yang kurang syukur. Orang yang berlimpah harta belum tentu tenang dan bahagia hidupnya. Orang yang berlimpah harta belum tentu tenang dan bahagia hidupnya. Orang yang kekurangan harta juga belum tentu tenang dan bahagia hidupnya. Betul nggak? Ya kan? Orang yang berlimpah harta belum tentu tenang dan bahagia hidupnya. Betul. Orang yang nggak punya harta juga belum tentu tenang dan bahagia hidupnya. Itu juga betul. Karena tergantung mau bersyukur apa enggak. Jadi masalahnya bukan pada hartanya. Masalahnya pada syukurnya. Mau syukur enggak dia? Kalau mau syukur orang nggak punya apa-apa juga bahagia. Tapi kalau nggak mau syukur banyak harta juga nggak bahagia. Kan gitu maksudnya. Jadi yang bermasalah bukan hartanya. Yang bermasalah adalah syukurnya. Kan begitu artinya. Kita lanjut. Karena telah terbawa nafsu duniawi, Mbah Wira pasti bisa merasakan sendiri. Ya, dalam perasaan saya seperti itu.
Tapi karena kita kan penyedia jasa, kita kan nggak boleh nyalahkan orang. Ya, maka Mbah Wira jawab, betul. Nah, sama kayak yang atas. Dia bilang Bayi Rafathar, Nagita, dan Raffi Ahmad. Ya, Mbah Wira betulkan. Walaupun sebenarnya bukan itu. Konteks dari yang Mbah Wira maksud itu bukan itu. Tapi yang Mbah Wira betulkan. Nah, yang bawah ini juga demikian. Konteksnya bukan pada hartanya, konteksnya ada pada syukurnya. Tapi tetap Mbah Wira betulkan, ya betul. Nah, lalu saya tanya nih, ya, Anda punya uang sedikit, bersyukur nggak, Mas? Karena kan kuncinya bukan pada uang banyak atau sedikit, bukan pada harta, kuncinya pada syukur, kan gitu kalau kita menelaah kalimat dia tadi. Maka Mbah Wira terus tanya nih, Anda punya uang sedikit, bersyukur nggak, Mas? Dijawab sama dia, kalau uang bisa membuat orang mati hidup kembali, mungkin saya tidak akan makan, minum, atau tidur untuk mencari uang. Nah, di sini Mbak Wira jawab, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu, Anda punya uang sedikit, bersyukur nggak, Mas? Jawab, Alhamdulillah, Mas. Saya hanya pedagang cilok. Sehari saya dapat uang 20.000, terkadang cuma 50.000. Tapi entah mengapa saya selalu bersyukur dengan hidup saya, tidak pernah kekurangan. Ya bagus. Ya, berarti Anda punya uang sedikit, bersyukur. Kan begitu berarti. Ya bagus. Harapan saya ya, harapan saya, ini kan saya komen nih. Ya berarti Anda punya uang sedikit sudah bersyukur, gitu kan. Sekarang saya tanya lagi, boleh? Nah, ini harapan saya mau jawab gini. Kalau Anda saya doakan kaya raya dan banyak uang, lebih bersyukur lagi nggak, Mas? Pertanyaan saya itu mau begitu sebetulnya. Kenapa? Karena bukan cuma 1-2 orang loh yang minta Mbah Wira doakan agar sukses dan kaya raya. Betul, sungguh. Bukan hanya 1 orang yang minta didoakan oleh Mbah Wira untuk sukses dan kaya raya. Sungguh. Ya, Mbah Wira bisa menunjukkan beberapa chat yang orang-orang yang selalu minta rutin didoakan oleh Mbah Wira. Mbah, jangan lupa doakan kami ya Mbah, agar bisnis kami lancar, berkembang, tumbuh, buka banyak cabang. Yang lain lagi, Mbah, doakan saya Mbah agar karir saya meningkat, sehingga rezeki saya makin baik. Yang lain lagi, Mbah, doakan saya Mbah, semoga saya bisa lunas utang. Yang lain lagi, Mbah, doakan saya semoga target-target di bulan ini tercapai sehingga saya dapat bonus. Yang lain lagi, Mbah, doakan ya Mbah supaya ruko ini benar-benar terjual, ada transaksi sehingga saya dapat bonus. Betul itu sungguh. Ya, jadi Mbah Wira itu mendoakan saja. Anda minta doa seperti apa, Mbah Wira lakukan. Tinggal mendoakan aja lah, apa susahnya. Ya, jadi di sini arah pembicaraan sebetulnya seperti itu. Tapi kan Mbah Wira nggak mau lancang nih, karena orang ini kan katanya punya uang sedikit selalu bersyukur. Nah ini mau Mbah Wira tanya nih, kalau Anda Mbah Wira doakan punya uang banyak, lebih bersyukur nggak Mas? Mau Mbah Wira doakan kayak gitu sebetulnya. Kita lanjut. Ya, sekarang saya tanya lagi, boleh, boleh, gitu kan. Terkait statement Anda yang ini, loh, bener kan? Nah ini ya, Anda pengen saya doakan punya banyak duit, apa mau saya doakan punya sedikit duit saja? Mbak Wira itu selalu mendoakan kok sesuai request. Anda request apa Mbak Wira doakan sesuai request. Ya, dia tadi kan ini statementnya kan ini. Ya, mau punya banyak uang atau sedikit uang, bila kita menerima dan bersyukur, maka kita akan tenang dan bahagia. Nah, ini Mbak Wira tanya nih, terkait statement Anda yang ini, Anda pengen saya doakan punya banyak duit, apa saya doakan punya sedikit duit? Nah, dijawab nih sama dia. Nah, ini. Saya tidak pernah berdoa minta banyak. Saya setiap berdoa minta disehatkan, dilancarkan rezeki dan keselamatan, serta diberi ketenangan hati. Buat apa banyak uang tapi hati selalu tidak bahagia? Buat apa banyak uang tetapi hati selalu tidak bahagia? Saya itu Mas, biarpun banyak uang, pasti Mas tidak bahagia. Ya, saya biarpun Mas banyak uang, pasti Mas tidak bahagia. Ini kalimatnya gimana? Ya kira-kira dia ngomong, ya walaupun dia banyak uang, dia nggak akan bahagia. Kalau uangnya sedikit, dia malah bahagia. Mungkin seperti itu kalimatnya. Ini saya nggak paham. Nanti Anda bisa baca sendiri, Anda bisa menerjemahkannya sendirilah. Tapi di sini Mbah Wira selalu merespon dengan positif. Saya doakan qabul wujud sebagaimana yang Anda harapkan. Dijawab amin. Memang itu yang selama ini saya jalani. Gitu ya. Kemudian
Dia tanya lagi nih, saya mau tanya sama Mas, apa Mas sudah bahagia gitu kan? Ya saya jawab, tentu bahagia, apalagi kenal sama orang-orang lucu kayak Anda. Orang-orang lucu kayak Anda. Nampaknya dia tersinggung ketika Mbah Wira bilang lucu di sini. Padahal benar-benar lucu, benar-benar menghibur. Mbah Wira itu benar-benar terhibur ketika ketemu sama orang. Mbah Wira sudah sering sampaikan di banyak video. Anda bisa buktikan ini tanggal berapa? Kamis 23 Februari ya, hari ini ya. Anda bisa lihat di video-video yang tayang sebelum hari Kamis 23 Februari. Saya sering bilang bahwa saya tidak marah. Ketemu orang yang ngeburu-buru, saya tidak marah. Ketemu orang yang, Mbah gimana Mbah? Udah jadi belum Mbah terawangannya Mbah? Saya tidak marah. Kan memang itu karakter Anda, ya sudah. Saya menerima dengan ikhlas. Nah termasuk ini. Ketika saya bilang lucu, mungkin saya dipikir marah. Padahal tidak sesungguhnya. Coba Anda dengarkan untuk hasil terawangan pengasihan ya. Apa itu azimat pengasihan? Azimat pengasihan adalah azimat yang akan membuat penggunanya nampak lucu, imut, menarik, baik, seperti anak kecil. Azimat yang akan membuat orang lain senang kepada Anda karena Anda terlihat lucu, imut, menarik, menyenangkan, seperti anak kecil. Itu pengasihan. Sedangkan kewibawaan adalah azimat yang membuat Anda nampak jantan, dewasa, garang, dan maco. Berwibawa, sehingga orang akan senang dengan Anda. Saya selalu bilang bahwa azimat, asian, dan kewibawaan itu tujuannya sama. Sama-sama membuat orang senang, tapi jalurnya yang berbeda. Kita kembali. Apa kalimat Mbah Wira? Azimat ASEAN adalah azimat yang membuat Anda nampak lucu, imut, menyenangkan. Lucu. So, tidak ada kata yang salah dengan lucu. Kenapa kemudian ditanggapi dengan marah gitu loh. Itu yang Mbah Wira kemudian bertanya-tanya. Ya. Tentu bahagia apalagi kenal sama orang-orang lucu kayak Anda. Dijawab, saya ini memang lucu kok Mas, tapi Masnya lebih lucu lagi dari saya. Dibilang nih, Masnya pinter sekali menerawang orang, saking pinternya kebablasan pinternya. Kita lanjut nih, dia ngomong lagi. Saya cuman kasihan pada orang yang ingin dicintai, tolong. Dicintai tolong apa ini maksudnya dicintai tolong. Tapi sebenarnya yang dipintai tolong itu tidak bisa apa-apa sebenarnya. Kalau semua orang kerjanya kayak sampean, mah bingung siapa yang mau dibohongi loh. Kan kalimat jadi ngelantur. Mbah Wira jawab dengan baik. Tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah. Tenang saja, di akhirat akan saya minta pertanggungjawaban atas semua yang Anda katakan. Dijawab, saya fitnah. Enggak, saya cuma kasihan sama orang. Sampai lo ilmu aja dari leluhur nitis. Ngomongi sing tirakat topo pendem. Hati-hati mas, nanti diminta pertanggungjawaban di akhirat karena sudah banyak membohongi orang. Sampai emang sakti-sakti ngapusi. Anda bisa melihat sendiri percakapannya ya seperti ini apa adanya. Mbah Wira sebut dengan Mr. X karena kalau Mbah Wira sebutkan namanya nanti tersinggung. Mbah Wira ingin menyampaikan sebuah pesan dari fenomena ini. Mbah Wira marah nggak? Nggak, ngapain. Nyatanya lo orang ini nggak Mbah Wira blokir. Nyatanya tidak Mbah Wira blokir. Bukti ya, bukti. Ini Mbah Wira mode pesawat ya agar nggak ada telepon karena tadi ada telepon yang masuk. Ini orang ini tidak Mbah Wira blokir ya. Jadi artinya apa? Mbah Wira nggak marah, nggak benci, nggak apa. Ya biasa aja. Kalau Mbah Wira blokir kan pasti ada tulisannya ya. Anda telah memblokir kontak ini kan gitu. Nyatanya kan enggak. Ini bisa ini kalau di WA ini. Cuman lagi Mbah Wira mode pesawat nih. Ya karena memang sering ada telepon yang masuk ya. Akhirnya apa rekaman jadi kepotong. Mbah Wira itu ingin menyampaikan seperti ini loh ya. Teman-teman semua. Kalau memang saya berbohong ya seperti kalimat ini loh ya. Bingung siapa yang mau dibohongi. Oke, kalau memang saya berbohong, tunjukkan bohongnya di sebelah mana. Buktinya apa? Siapa yang saya bohongi? Karena dalam setiap kali terawangan, testimoni dari klien itu loh ada. Ya, testimoni dari klien itu ada. Kalau memang saya berbohong, tentu testimoni itu nggak ada. Nyatanya testimoni itu ada. Ketika Mbah Wira berjualan azimat, orang ini bukan pembeli azimat Mbah Wira, bukan klien Mbah Wira, bukan. Nyatanya testimoni dari klien ada. Ya. Testimoni dari klien ada. Repeat order ada. Kalau Mbak Wira memang bohong, kan nyatanya repeat order nggak ada. Nyatanya ada. Dan Mbak Wira bisa tunjukkan bukti bahwa repeat order itu memang ada. Banyak lagi. Ya. Jadi kalau memang Mbak Wira bohong, Mbak Wira nggak akan buka praktek selama ini. 2000
Mbak Wira buka praktek sampai 2023. Nomor Mbak Wira tetap nggak pernah ganti. Ya, Anda bisa cek websitenya Mbak Wira ya tetap jejakmistis.com, nggak pernah ganti. Kalau Facebook Mbak Wira ganti ya, karena memang kurang kurang pas gitu. Tipenya dulu itu terlalu agresif, Mbak Wira ingin agak slow sekarang. Tapi semua postingan di Facebook itu masih ada di website. Buka aja jejakmistis.com. Di situ ada tulisannya arsip Facebook. Buka, semua postingan Facebook ada di situ. Jadi tidak ada yang Mbak Wira tutupi. Semua data ada. Jejak digital ada. YouTube, kenapa YouTube-nya ganti dari Jejak Mistis ganti ke Mbak Wira? Karena gagal login. Jadi Mbak Wira itu menggunakan satu Gmail untuk membuat dua akun YouTube. Ya, Jejak Mistis dan satu lagi itu Terawangan Mbak Wira namanya. Nah ternyata yang Terawangan Mbak Wira ini kena klaim hak cipta, kena copyright. Akhirnya emailnya itu diblokir. Begitu emailnya diblokir nggak bisa login ke Jejak Mistis. Makanya akhirnya Mbak Wira buat channel baru yang namanya Mbak Wira itu. Jadi bukan karena menipu. Kalau memang karena menipu ngapain Mbak Wira pakai nama yang sama? Kalau Mbak Wira menipu pasti Mbak Wira ganti merek dong. Pasti ganti nomor dong, kan gitu. Nyatanya YouTube-nya ya ada ya itu. Websitenya ya ada, tambah sekarang Jejak Mistis, sekarang tambah Mbak Wira. Tapi yang Jejak Mistis ada. Instagramnya ada yang Mbak Wira itu. Kalau memang ada orang-orang yang Mbak Wira tipu pasti komen kan di bawah. Gitu loh. Jadi kalau Anda bilang seperti ini hati-hati loh, itu fitnah loh. Ya. Nah, kita lanjut nih. Sampean lo ilmu saja dari leluhur nitis ngomongnya sing tirakat topo pendem. Coba nih. Pernah nggak Mbah Wira ngomong kalau Mbah Wira itu dapat ilmu dari titisan leluhur? Pernah nggak? Pernah nggak Mbah Wira ngomong bahwa Mbah Wira itu pernah melakoni tapa pendem? Pernah nggak? Nggak pernah. Ada 1.200 video Mbah Wira. Anda dengarkan satu persatu. Kalau memang ada Mbah Wira pernah ngomong Mbah Wira itu dapat ilmu titisan leluhur, tunjukkan ke Mbah Wira. Mbah Wira tutup channel YouTube Mbah Wira. Kalau memang ada. Atau kalau Mbah Wira pernah ngomong Mbah Wira tirakat topo pendem ya. Pernah ngomong kayak gitu. Mbah Wira tutup channel Mbah Wira. Udahlah, tutup aja sudah. Kalau memang ada, buktikan. Kalau nggak ada ya berarti ini sekedar ngomong doang. Sakit hati karena Mbah Wira ngomong lucu tadi. Padahal lucu itu bukan suatu hal yang buruk kok. Ya. Karena memang ya tuah penghasilan kan begitu, membuat orang pemakainya nampak lucu. Anda dengarkan coba di banyak video, pasti kalimatnya seperti itu. Dan itu bukan menyinggung. Kalau Anda tersinggung ya itu mindset Anda. Gitu. Nah sekarang Mbah Wira ingin membahas yang positif. Yang negatif udahlah. Ya udah. Yang negatif itu udah kita tutup. Sekarang Mbah Wira ingin membahas yang positif. Maaf Mas, saya cuma tukang cilok. Tapi setidaknya saya tahu hati seseorang. Jadi orang ini jualan cilok ya. Lagi di atas lagi ada. Nah, ini. Saya hanya pedagang cilok. Oke. Tidak ada yang masalah dengan pedagang cilok. Coba buka TikTok-nya Mafia Pentol. TikTok ya, Mafia Pentol. Di situ ada orang jualan cilok dari Sidoarjo. Ya, ciloknya macam-macam. Cilok udang, lobster, kerang, daging, iga dan sebagainya ada. Buka aja TikTok Mafia Pentol namanya kalau nggak salah. Itu jualan cilok, cabangnya sampai mana-mana. So nggak ada yang masalah dengan jualan cilok. Apa kalau Anda jualan cilok kemudian Anda menjadi hina? Enggak. Mbak Wira adalah pejabat. Mbak Wira ini pejabat yang menjabat suatu posisi tertentu. Mbak Wira jualan snack. Mbak Wira jualan parfum. Mbak Wira jadi reseller. Dulu ketika Mbak Wira nggak punya modal, Mbak Wira jadi reseller. Dan apakah Mbak Wira malu? Enggak, ngapain malu? Oh itu jualan halal kok malu. Kecuali Mbak Wira korupsi. Nah itu baru Mbak Wira malu. Seorang pejabat kok ya sempat-sempatnya jualan snack sama jualan parfum. Ya kenapa nggak sempat? Mbak Wira lakoni itu di akhir pekan. Lalu apa salahnya itu kalau kita jualan parfum dan jualan snack? Jualan jajan ciki itu ya. Kecil-kecil, Mbak Wira bungkusi kecil-kecil jual 5 ribuan. Ya nggak apa-apa. Oh namanya cari uang. Daripada nipu orang, kan gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan jualan cilok. Kalau Anda merasa jualan cilok itu hina,
maka itu masalahnya ada di mindset Anda. Karena jualan cilok itu tidak pernah hina. Ya. Jadi mafia pentol itu juga jualan cilok dan dia bangga dengan dagangannya. Karena dia dapat uang dari situ dan itu halal, nggak nipu orang. Lagi, jualan es teh. Apa jualan es teh itu hina? Enggak. Anda lihat Tongji. Anda lihat teh gopek. Anda lihat es teh Indonesia punyanya Nagita Slavina. Yang pegawainya namanya PNS, pegawai Nagita Slavina. Itu jualan es teh, mereknya es teh Indonesia. Apakah hina jualan es teh? Enggak. Siapa bilang hina? Lagi, jualan pisang goreng. Apa jualan pisang goreng itu hina? Enggak, siapa yang bilang? Anda lihat tuh sang pisang itu. Sang pisang itu anaknya presiden jualan pisang. Apakah itu hina? Enggak. Yang hina itu kalau Anda nipu orang, Anda korupsi, itu baru hina. Jadi kalau Anda kemudian menganggap jualan cilok, jualan pisang goreng, jualan es teh itu hina, maka masalah ada di mindset Anda. Ingat, semua kembali pada mindset masing-masing. Karena apa yang kita pikirkan akan keluar menjadi apa yang kita omongkan. Apa yang kita omongkan akan keluar menjadi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu akan membentuk kebiasaan atau habit. Jadi orang kaya itu pikirannya kaya dulu sebelum fisiknya kaya. Dan kalau Anda hanya berpikir jualan cilok kemudian Anda hina, Anda salah, mohon maaf. Ya, karena jualan cilok itu luar biasa hebat. Dan Mbak Wira nggak pernah malu sama orang jualan cilok. Mbak Wira pernah kok jualan cilok. Jualan tahu bakso namanya. Dan bangkrut. Ya nggak apa-apa. Mbak Wira membagikan itu apakah Mbak Wira nggak malu? Enggak, biasa aja itu pengalaman kok. Kenapa harus malu? Selain jualan cilok dari mafia pentol, kemudian es teh Indonesia, sang pisang ya, pisang goreng. Ada lagi nggak Mbah yang jualan hina? Tapi Mbah Wira nggak malu. Ada jualan kopi. Alah mas, cuman jualan kopi. Loh apa jualan kopi itu hina? Enggak. Anda lihat Starbucks. Yang dijual apa? Kopi. Tapi apa itu hina? Enggak. Sama sekali enggak. Ya. Jadi semua kembali pada mindset kita. Kalau Anda jualan cilok tapi Anda punya mindset hina, ya hinalah diri Anda. Menjadi hinalah diri Anda. Tapi kalau Anda berpikir memiliki mindset jualan cilok, itu terhormat kok daripada korupsi atau nyuri. Ya maka akan jadi terhormatlah diri Anda. Ingat loh ya, semua tergantung bagaimana mindsetnya, bagaimana pola pikirnya. Dan ya, ingat, pikiran kita adalah magnet terkuat di jagat raya. Dia menarik apapun apa yang kita pikirkan itu benar-benar akan jadi kenyataan. Itulah konsep law of attraction. Apa itu law? Ya, ke warkop ya, buka aja googling. Ya, googling. Jadi ya, semua kembali ke mindset kita. Ingat ya, Mbak Wira itu selalu mendoakan apa yang Anda inginkan. Jadi ketika Mbak Wira bertanya, itu artinya ya Mbak Wira sungguh-sungguh ingin mendoakan gitu loh. Dan kalau Anda join di komunitas, saya rasa Anda nggak join di komunitas. Anda pasti tahu kalau setiap pagi Mbak Wira akan mengatakan selamat pagi teman-teman semua. Mbak Wira doakan sehat dan sukses selalu, sehat badannya, sehat kantongnya, lancar rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Nah, itu nyata gitu loh. Mbak Wira selalu mendoakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati memiliki mindset, hati-hati memiliki pola pikir karena otak kita adalah magnet terbesar yang akan menarik apapun untuk mendekat dan menjadi kenyataan. Itu yang bisa Mbah Wira sampaikan untuk konten kita malam ini. Ini memang hanyalah rekaman layar, tapi Mbah Wira berusaha melakukan yang terbaik agar membagi pengalaman ini untuk teman-teman semua. Apakah Mbah Wira marah? Enggak. Apa Mbah Wira tersinggung? Enggak. Apakah Mbah Wira benci? Enggak juga. Mbah Wira biasa saja. Enggak marah, enggak benci, enggak apa. Ya, Mbah Wira anggap ini adalah pelajaran menarik, ini adalah pelajaran berharga, dan ini layak untuk Mbah Wira bagikan. Jadi apapun yang Anda pikirkan itu akan kembali pada diri Anda. Yaitu tadi, tukang cilok terhormat ada, bakul kopi terhormat ada, jualan es teh terhormat ada, jualan pisang goreng terhormat juga ada, tergantung bagaimana kita membawa diri kita.
Kalau kita membawa diri kita hina, ya hinalah diri kita. Kalau kita membawa diri kita terhormat, ya terhormatlah diri kita. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan membawa pengalaman positif bagi kita semua. Ingat, hati-hati dalam berpikir, karena apa yang terjadi pada dirimu, itu bergantung dari pikiranmu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.